Selamat pagi adik-adik, selamat kita bertemu lagi dalam ibadah online. Hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana pada hari Jumat yang lalu kita sudah merayakan hari kematiannya, dan hari ini kita juga memperingati hari kebangkitannya. Kita akan mulai ibadah perayaan Paskah. Adik-adik sudah siap di rumah? Nanti kita akan buka ibadah bersama dengan guru-guru sekolah minggu di Karawaci. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Ayo adik-adik, buka suaramu, angkat pujian ini. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami kembali ada untuk menyembah dan memuliakan Tuhan di hari peringatan akan kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau telah menang atas maut, Engkau telah bangkit. Kami boleh merayakannya saat ini. Kami berkumpul untuk menyembah Tuhan. Biarlah manis, kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hidup, Allah yang berkuasa. Mari Roh Kudus bekerja di tengah-tengah peribadatan kami, mengurapi kami semua, hati kami, pikiran kami, baik kami guru-guru di tempat ini, juga anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Biarlah Roh Kudus mempersatukan kami, hati kami, untuk kami menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau ada. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah peribadatan kami. Kami serahkan ibadah online ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pimpinan kuasa Roh Kudus yang bekerja dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai, ya, sebagaimana Tuhan Yesus sudah bangkit, kita pun akan bersorak-sorai. Nanti pujian akan dipimpin oleh Pak Indra. Halo, selamat pagi adik-adik semua, adik-adik, bapak ibu semuanya, selamat pagi. Kita kembali lagi beribadah pagi hari ini memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus telah menang, bangkit dari kematian, karena Dia adalah Allah yang hidup. Kita bangga memiliki Allah seperti Dia. Ini kan satu pujian, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan
dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia telah menang. Kalau Dia menang, kita kan anaknya Tuhan. Berarti kalau Dia menang, kita sebagai anaknya sebut dengan anak-anak pemenang. Oke, pinter. Nyanyikan pujian ini. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji. Perjanjian Yesus telah bangkit dalam nama, bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya anak Allah, anak Allah, hei, anak Allah, hei, hei, hei. Kitalah umat pemenang, kita umat perjanjian Yesus telah bangkit dalam nama, bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya anak Allah, hei, anak Allah, hei, hei, hei. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa. Ini kan pujian. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sana. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus kurangi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami ada di sini. Kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Wah, luar biasa ya. Dia bangkit kita merayakan kebangkitannya. Anak Tuhan ya harus merayakan kebangkitan ya dari Tuhan kita. Dia tidak mati selamanya. Dia tidak tinggal terus di dalam kuburan, tetapi 3 hari dia bangkit. Itulah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Adik-adik di rumah yang bisa membaca, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan suara Tuhan berbicara di hari Paskah ini yang kita rayakan. Kita akan buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat? Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama. Judulnya Kebangkitan Yesus.
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Puji Tuhan, ya. Alkitab menuliskan tentang kebangkitan Yesus pada pagi-pagi hari, ya, hari pertama, ya, di minggu itu setelah Yesus mati, setelah Yesus disalibkan, ya, ada Maria Magdalena, ya, Maria yang lain kata Alkitab, mereka datang. Mereka mendatangi kubur Yesus karena mereka ingin, ya, melihat kubur itu. Mereka rasanya masih kehilangan, masih 3 hari masih kehilangan, ya. Mereka datang pagi-pagi. Tetapi apa yang terjadi adik-adik ketika mereka sampai di depan kubur itu? Wow, kuburan yang ditutup dengan batu yang besar tiba-tiba sudah terbuka, ya, sudah terbuka. Dan Alkitab berkata, ya, ayat yang kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Jadi batu yang besar itu, batu yang menutup kuburan Yesus, digulingkan oleh malaikat Tuhan. Sebab manusia tidak kuat, ya, tidak kuat, ya, harus banyakkan, ya. Wah, mungkin pakai alat untuk bisa membuka, menggulingkan batu yang besar itu. Tetapi ketika, ya, perempuan-perempuan ini datang ke kubur Yesus, batu itu sudah terbuka. Kuburan itu sudah tidak tertutup lagi. Batu yang menutupinya sudah digulingkan oleh malaikat Tuhan. Lalu kita melihat lagi apa yang ditulis oleh Alkitab. Akan tetapi ayat 5, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan yang datang ke kuburan Yesus. Malaikat itu berkata demikian. Adik-adik perhatikan dan kita baca dengan suara yang keras. "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu," kata malaikat itu, "kamu mencari Yesus yang disalibkan." Malaikat Tuhan katakan, "Jangan takut, aku tahu kamu kesini mau melihat Yesus, mau mencari Yesus yang disalibkan." Lalu kita melihat lagi ayat 6. Kata malaikat itu, "Ia tidak ada di sini." Maksudnya Yesus tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Ya, luar biasa. Ya, kaget. Hah? Ya, ternyata Yesus telah bangkit. Ya, Yesus tidak mati terus. Yesus bangkit. Nah, kita akan melihat kenapa Yesus bangkit.
Ya, Alkitab mencatat, ya, kenapa Yesus bangkit? Kita akan buka di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal yang pertama, ya, adik-adik buka kitab Roma pasal yang pertama ayat yang keempat. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Iya, terima kasih kakak subur. Ya, kenapa Yesus yang disalibkan mati di atas kayu salib, Dia bangkit? Kenapa? Kitab Roma pasal 1 ayat 4 mengatakan, menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa apa? Ia adalah anak Allah yang berkuasa. Siapa itu yang berkuasa? Siapa itu anak Allah yang berkuasa? Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus yang disembah oleh saya, oleh adik-adik, oleh guru-guru, oleh orang-orang yang percaya. Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di sini ditulis bahwa kebangkitannya dari antara orang mati, apa? Untuk membuktikan bahwa Yesus itu berkuasa. Haleluya. Tidak ada satu manusia yang mati bisa bangkit selain dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Tuhan yang adik-adik sembah, kalau Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa, maka Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang berkuasa. Kita baca Matius 19 ayat 26. Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Iya, terima kasih Kakak Wina. Yesus yang berkata, ya, dikatakan bahwa bagi manusia, ya, bisa saja tidak mungkin, tetapi bagi Allah, bagi Yesus, bagi Tuhan kita, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Pagi hari ini, adik-adik belajar dari firman Allah. Ya, apa yang saat pagi ini adik-adik sedang pikirkan? Adakah sesuatu yang membuat hati adik-adik galau? Adakah sesuatu yang membuat hati kita takut? Karena Dia hidup, maka kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gentar. Sebelum saya akhiri pujian ini, saya mengundang guru-guru kita mengangkat satu pujian. Ya, kiri kananku ada Tuhan. Setiap hari, ya, kita mau angkat pujian ini. Ya, kita jangan memandang corona, virus corona. Kalau kita memandang virus corona, kita takut. Kita memandang Tuhan yang berkuasa. Kita memandang Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Tuhan Yesus
Ya, dia sanggup menjaga kita, dia sanggup menolong kita, dia sanggup melindungi kita. Karena apa? Dia berkuasa. Ya, kita angkat pujian ini sebelum kita akhiri di dalam doa ya. Adik-adik ikutin ya. Ku selalu memandang Tuhan. Adik-adik angkat pujian. Nanti tiap hari angkat pujian ini. Katakan ya, kiri kananku ada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan. Ku berharap siang malam ku ingat Tuhan. Amin. Karena Tuhan pelindungku, Yesus pelindung kita. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi virus corona. Kiri kananku ada Tuhan, sekirinku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan. Adik-adik angkat pujian ini. Kalau kita takut, kita angkat pujian ini. Haleluya. Ku berpasrah kepadanya. Jangan takut. Siang malam ku ingat Tuhan. Karena Tuhan pelindungku. Dia yang melindungi kita. Bersama Tuhan kita tidak perlu takut virus corona. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Amin. Yesus selalu kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Amin. Yesus selalu bersama. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Angkat pujian ini terus ya. Kalau kita takut, ya angkat pujian ini. Kiri kananku ada Tuhan. Virus corona enggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada apa-apanya. Kiri kananku ada Tuhan Yesus. Di sekelilingku ada Tuhan Yesus. Dalam hidupku ada Tuhan Yesus. Karena Yesus hidup, kita tidak perlu takut. Kita akan masuk dalam doa. Kita angkat pujian sebab Dia hidup. Ada hari esok. Ku tak gentar, ku tak bimbang. Karena Yesus ada. Dia berkuasa. Ingat adik-adik ya, kebangkitannya menunjukkan Yesus Tuhan kita, Dia berkuasa. Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dokter katakan tidak mungkin sembuh, tapi Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Kita angkat pujian ini adik-adik, lipat tangan, berdoa di rumah, taruh tanganmu di dada, katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Katakan ada hari esok. Ada hari esok. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia Yesus berkuasa. Haleluya. Tetap angkat pujian ini dengan lembut, sebab setengah suara. Adik-adik, orang tua yang menyaksikan, karena Yesus hidup,
Dia berkuasa atas hidup kita. Dia berkuasa untuk melindungi kita. Dia berkuasa untuk menghancurkan segala virus corona yang saat ini menakutkan dunia. Tapi kalau kita tetap percaya, ingat, kuasa kebangkitannya membuat kita menjadi pemenang. Kita angkat pujian ini. Sebab Dia hidup, jangan takut lagi. Sebab Dia Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu telah selesai disampaikan. Biarlah Roh Kudus lebih jauh bekerja di dalam hati kami, baik kami yang ada di tempat ini, baik anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah beserta orang tua. Tuhan, Engkau meteraikan firman-Mu, dan biarlah kiranya kekuatan baru, iman percaya kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Kami boleh tetap meyakinkan bahwa Engkau adalah Allah kami yang berkuasa. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong kami karena Engkau hidup, Allah yang sanggup membela kami, Allah yang sanggup melindungi kami dimanapun kami berada. Katakan, sebab Dia hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami semua. Urapi kami semua dengan urapan yang baru. Dimanapun kami berada, menjalani kehidupan kami, Engkau beserta dengan kami. Engkau memegang tangan kami, Tuhan, dengan tangan kanan-Mu yang membawa kami kepada kemenangan. Tutup bungkus kami semua, baik kami guru, baik anak-anak sekolah minggu, baik orang tua, baik setiap orang yang percaya kepada Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Bapak dan Ibu Kepala, umat-umat Tuhan. Pagari kami semua dengan pasukan malaikat dari surga yang berkemah di sekeliling kami, sehingga perlindungan Tuhan terus ada bagi kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang tidak di pagi hari ini. Kami boleh menerima firman-Mu, kami boleh diberkati lewat ibadah online. Sekali lagi katakan, sebab Dia. Buka suara-Mu, buka suara, katakan, ada hari esok. Haleluya. Apa yang kita takutkan, Tuhan yang hidup itu akan mampu menolong kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah diberkati dan pimpin kami sepanjang hari-hari kami. Penyertaan Tuhan ada bagi kami semua. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah. Dan kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia ini, kiranya Tuhan tolong, Tuhan nantiasa pulihkan negara bangsa ini. Biarlah kiranya umat-umat-Mu dapat kembali datang beribadah ke rumah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, badai virus corona ini Engkau akan lalukan, karena semua boleh jadi atas seizin Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua, dan kami akhiri ibadah Paskah kebangkitan Yesus dari kematian. Kami boleh memperoleh kemenangan karena Engkau hidup. Terpujilah Allah yang kami sembah. Kasih karunia Allah menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah online ini dengan hati bersuka dan penuh pengucapan syukur.